Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini Mama masih ngebahas tentang keuangan rumah tangga ya, teman-teman. Jadi di sini ada Bunda Maya yang minta tolong dibuatkan anggaran untuk penghasilan sebesar 8 juta rupiah per bulan. Nah, untuk penghasilannya ini merupakan penghasilan dari suami dan istri. Jadi gaji gabungan gitu ya, teman-teman. Nah, untuk Bunda Maya sendiri ini karyawan swasta, jadi pengen banget dalam waktu 2 tahun itu punya tabungan sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini Mama mau coba bantuin untuk menyusun anggaran dan juga untuk membuat rincian gimana sih metode menabungnya supaya dalam waktu 2 tahun itu bisa tercapai sebesar 50 juta rupiah untuk ditabung. Jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, di sini Mama mau tulis dulu gaji suaminya Bunda Maya itu sebesar 4.700.000 ya, teman-teman. Tapi yang diterima Bunda Maya setiap bulannya itu sebesar 4 juta rupiah. Nah, yang sisanya 700.000 rupiah itu dipegang sama suaminya sebagai tabungan ataupun sebagai pegangan untuk suaminya setiap bulan. Jadi untuk gajinya itu memang gak full diterima sama Bunda Maya ya, teman-teman. Jadi memang disisakan sedikit untuk pegangan atau tabungan suaminya. Terus lanjut lagi untuk gaji istri atau gaji Bunda Maya setiap bulannya itu sebesar 4 juta rupiah nih, teman-teman. Jadi total gaji suami dan istri itu satu bulannya sebesar 8 juta rupiah. Nah, walaupun gajinya itu sebesar 8 juta rupiah, tapi di sini ada kewajiban yang harus dikeluarkan dalam setiap bulan. Dan kewajibannya itu lumayan banyak loh, teman-teman. Makanya di sini Mama mau coba jabarkan ya nanti untuk kebutuhannya itu apa aja. Tapi sebelumnya di sini Mama tulis dulu untuk kewajibannya itu apa aja yang dikeluarin setiap bulan. Jadi yang pertama di sini Bunda Maya ada angsuran rumah. Jadi ada cicilan KPR gitu ya, teman-teman. Itu nominalnya 950.000. Terus juga untuk biaya wifi itu sebesar 280.000. Terus untuk token listrik di sini nominalnya sebesar 200.000. Terus juga ada angsuran motor. Nah, di sini angsuran motornya itu ada 2 ya, teman-teman. Jadi Bunda Maya dan suaminya ini bekerja menggunakan motor dan kedua motor itu masih dalam angsuran. Jadi untuk angsuran motor suami itu sebesar 450.000. Kalau untuk angsuran motornya Bunda Maya sebesar 420.000. Nah, terus lanjut lagi di sini ada biaya SPP untuk sekolah anak, dan di sini untuk anaknya itu ada 2 orang. Jadi satunya itu SMP dan satunya lagi SD. Itu untuk SPP-nya berdua sebesar 700.000. Terus juga di sini Bunda Maya setiap bulannya itu mengasih ke orang tua ya, teman-teman. Jadi ada sedikit uang yang diberikan untuk orang tua dan juga mertuanya itu masing-masing sebesar 500.000. Dan juga ada iuran bulanan di komplek sebesar 100.000 rupiah. Jadi untuk total kewajibannya itu lumayan besar ya, teman-teman. Kalau Mama totalin seluruhnya ada 4.100.000 rupiah. Jadi masih ada sisa gaji yang harus dibuatkan anggarannya itu sebesar 3.900.000 rupiah. Nah, tapi di sini ada info tambahan ya dari Bunda Maya. Jadi karena Bunda Maya dan suaminya ini kan bekerja sebagai karyawan swasta. Jadi setiap tahunnya itu suka menerima insentif atau bonus ya, teman-teman. Nah, kalau untuk suaminya ini dalam 1 tahun biasanya suka menerima itu sebanyak 2 kali nih, teman-teman. Jadi mungkin per semester gitu ya, suka menerima bonus. Jadi untuk uangnya itu suka digunakan sebagai tabungan ataupun juga untuk biaya sekolah, bahkan digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
Nah, kalau untuk Bunda Maya sendiri di sini setiap tahunnya itu hanya menerima 1 kali bonus ya, teman-teman. Dan untuk uangnya juga ditabung sama Bunda Maya dan juga bisa digunakan untuk keperluan dadakan. Kayak di sini alhamdulillahnya ada sedikit tambahan ya, walaupun nggak setiap bulan. Tapi kita harus tetap bersyukur ya teman-teman, karena kita mendapatkan rezeki selain dari gaji yang kita terima setiap bulannya. Nah, ngomongin soal bonus, Mama jadi keinget waktu Mama kerja di Palembang dulu ya teman-teman. Jadi dulu kan Mama sempat kerja juga sebagai karyawan swasta dan itu selama 9 tahun. Nah, jadi setiap tahunnya itu Mama juga suka dapat bonus atau insentif gitu, dan itu rasanya senang banget ya teman-teman. Jadi kita itu ada penghasilan tambahan selain gaji bulanan dan itu rasanya berkah banget. Jadi Mama bisa kasih ke orang tua, kasih ke saudara, bahkan di saat Mama pengen beli sesuatu, Mama pakainya uang dari bonus atau insentif itu. Makanya di sini Mama jadi keinget waktu Mama kerja dulu. Nah, lanjut lagi di sini Mama mau ngebahas sisa gajinya yang sebesar 3.900.000 ya, teman-teman. Jadi langsung aja di sini Mama mau tulis apa aja kebutuhan untuk Bunda Maya dalam 1 bulan. Nah, jadi biasanya Bunda Maya itu kan untuk belanja berasnya itu sekitar 25 kilo dan itu masih ada sisa ya, teman-teman. Jadi di sini Mama kurangin untuk jatah beras jadi 20 kilo itu 200.000. Terus juga untuk gas sebesar 50.000. Nah, di sini untuk biaya galon nggak Mama rincikan ya teman-teman, karena untuk air minum atau konsumsi air itu Bunda Maya juga masak sendiri, nggak beli galon. Makanya untuk galon di sini nggak Mama buat. Dan untuk belanja bulanan juga biasanya Bunda Maya itu hampir sekitar 1 juta dan itu pun masih suka lebih ya teman-teman. Jadi di sini Mama press aja untuk belanja bulanannya itu 400.000. Kalau untuk belanja sayur biasanya Bunda Maya juga suka di atas 1 juta, kadang lebih. Makanya susah banget untuk nabung, dan di sini Mama buat aja nominalnya jadi 800.000. Terus juga untuk bensin motor di sini Mama buat aja per motornya itu 150.000, jadi untuk 2 motor 300.000. Nah, untuk total kebutuhannya sebesar 1.750.000. Nah, terus kita lanjut lagi ya untuk pos lainnya. Di sini kan anaknya Bunda Maya ada 2 orang dan biasanya pagi-pagi sebelum kerja Bunda Maya itu masak dan juga mengantar anaknya ini ke tempat orang tua ya teman-teman. Jadi di saat Bunda Maya dan suaminya kerja, anak-anaknya dititip ke tempat orang tua karena orang tuanya juga udah pensiun, jadi udah nggak kerja. Makanya untuk saat sekarang juga di masa pandemi kan sekolahnya online dan anaknya juga belajarnya di rumah orang tua kalau pagi. Nah, ini ada jatah jajan untuk anaknya. Di sini Mama buat 200.000. Terus juga ada uang jaga-jaga sebesar 150.000. Dan untuk dana yang ditabung itu sisanya sebesar 1.800.000 rupiah. Nah, untuk di awal tadi kan Bunda Maya itu bilang kalau Bunda Maya itu pengen punya tabungan sebesar 50 juta rupiah, kurang lebih ya teman-teman, sebesar 50 juta rupiah dalam waktu 2 tahun. Nah, di sini Mama mau coba buatin metode menabungnya itu kayak gimana. Jadi di sini Mama punya 4 metode gitu ya teman-teman. Jadi semoga aja bisa diikutin sama Bunda Maya atau buat teman-teman yang lain. Jadi di sini yang pertama Mama buat metodenya itu menabung setiap bulan rutin ya teman-teman. Jadi dari sisa uang yang 1.800.000 itu rutin ditabung setiap bulannya selama 2 tahun dan itu nggak diganggu gugat. Jadi kemungkinan untuk hasilnya itu sekitar 43.200.000 rupiah. Nah, itu untuk metode yang pertama ya teman-teman.
Terus lanjut lagi untuk metode menabung yang kedua. Jadi uang yang 1.800.000 itu dibagi dua ya teman-teman. Jadi 1 jutanya itu bisa dibelikan emas. Jadi cara ngumpulin emasnya itu sedikit-sedikit nih teman-teman. Jadi misalnya dibeliin anting-anting itu yang berapa gram. Terus juga nanti kalau ada uang lagi untuk bulan depannya dibeliin lagi misalnya sama anting-anting lagi ataupun dibeliin cincin. Jadi untuk emasnya tuh dicicil ya teman-teman. Jadi dibelinya sedikit-sedikit. Nanti kan lama-lama kalau misalnya memang harga emasnya juga udah tinggi itu bisa juga dijual dan uangnya bisa ditabung. Jadi untuk yang 800.000-nya tadi tetap ditabung seperti biasa selama 2 tahun. Nah, itu nominalnya kalau kita total bisa jadi 19.200.000 dan ditambah dengan nominal emas tadi ya, teman-teman. Jadi insya Allah cukup untuk nominalnya. Terus lanjut lagi untuk metode yang ketiga itu sama, kita pecah dua. Jadi 1.500.000-nya itu kita tabung selama 2 tahun. Itu nominalnya sekitar 36 juta kalau dikumpulin. Terus sisanya yang 300.000 itu diputer lagi nih, jadi modal usaha itu juga bisa. Jadi misalnya Bunda Maya kalau Sabtu Minggu nggak kerja itu bisa aja nih bikin makanan atau bikin cemilan dan dijual, ataupun juga modal usaha yang lain ya, tapi usahanya yang kecil-kecilan aja. Nah, atau metode menabung yang keempat nih, yang terakhir. Jadi untuk 1.800.000 itu setiap bulannya dibeliin emas. Jadi berapapun kadar gramnya itu yang penting cukup ya untuk nominal 1.800.000 itu dibelikan emas selama 2 tahun. Jadi nanti pada saat udah 2 tahun bisa dijual dan uangnya bisa ditabung. Jadi semoga untuk 4 metode itu dan juga untuk anggaran yang udah Mama rincikan itu bisa membantu ya untuk Bunda Maya dan keluarga. Dan semoga juga bermanfaat nih buat teman-teman semua.